Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai kompetensi pendidik, di mana kami akan menjelaskan yang pertama itu pengertian kompetensi pendidik, yang kedua yaitu jenis-jenis kompetensi pendidik. Sebelum kami memulai menjelaskan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Di sini ada saya sebagai moderator Afrinanda dengan NIM 22005047 dan ada rekan saya Randa Gempa Saputra dengan NIM 22005045 dan ada Anissa Latifa dengan NIM 22005049. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Randa. Kepada Randa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh seorang pendidik atau guru untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam konteks pendidikan. Kompetensi pendidik mencakup berbagai aspek yang sangat penting untuk menjadi seorang pendidik yang efektif. Selanjutnya, itu kompetensi pendidik adalah elemen kunci dalam memastikan pendidik yang berkualitas dan berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Pengembangan kompetisi ini sering melibatkan pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengalaman dalam praktik mengajar. Slide selanjutnya. Beberapa komponen utama dari kompetensi pendidik. Yang pertama yaitu kompetensi akademik. Yaitu pendidik harus memiliki pemahaman yang kuat tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan. Mereka perlu menguasai kurikulum, konsep dasar, teori-teori terkait, dan perkembangan terbaru dalam bidang tersebut. Yang kedua yaitu adanya keterampilan pengajaran. Kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan rencana pembelajaran yang efektif. Ini termasuk kemampuan mengajar dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa, memotivasi mereka, dan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu adanya manajemen kelas. Pendidik harus dapat mengelola kelas dengan baik, termasuk mengatur waktu, menjaga disiplin, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Yang keempat itu adanya keterampilan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan siswa, orang tua, rekan kerja, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan ini mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, dan menulis yang efektif. Yang kelima yaitu adanya kemampuan beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam sistem pendidikan, metode pengajaran, dan kebutuhan siswa. Yang keenam yaitu adanya kemampuan manajemen waktu. Pendidik harus efisien dalam mengelola waktu mereka, mengingat tugas yang beragam yang mereka miliki seperti mengajar, menilai, dan berkolaborasi dengan rekan kerjanya. Slide selanjutnya. Jenis-jenis kompetensi pendidik. Yang pertama yaitu adanya kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah salah satu aspek kunci dalam menjadi guru yang efektif dan berpengaruh dalam membantu siswa mencapai potensi mereka dalam proses pembelajaran. Fungsi utama kompetensi pedagogi adalah mengoptimalkan pembelajaran siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelajaran. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan. Yang keempat, pengelolaan kelas. Yang kelima, pemahaman siswa. Yang keenam, inovasi dan pengembangan. Yang kedua, yaitu adanya kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah salah satu dari beberapa jenis kompetensi yang dimiliki oleh seorang pendidik atau guru. Kompetensi profesional mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan profesionalisme dalam pekerjaan sebagai pendidik. Berikut adalah beberapa aspek dari kompetensi profesional pendidik. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan teoritis, yang kedua itu etika profesional, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat pengembangan profesional, yang kelima refleksi dan evaluasi diri, yang keenam yaitu penggunaan data dan bukti, yang ketujuh yaitu kolaborasi, dan yang kedelapan adanya pengembangan kurikulum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Randa Gempa. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Anissa Latifa. Kepada Anissa Latifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi terkait kita pada siang hari ini. Jadi, saya akan membacakan kembali kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi profesional di sini merupakan adalah salah satu dari beberapa jenis kompetensi yang dimiliki oleh seseorang pendidik atau guru. Kompetensi profesional mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan profesionalisme dalam pekerjaan sebagai pendidik. Ini mencakup berbagai aspek yang membantu seseorang guru dalam menjelaskan tugas-tugas mereka dengan etika dan kompetensi yang tinggi. Adanya aspek-aspek dari kompetensi pendidik yang profesional, adanya yang pertama pengetahuan teoritis, di mana guru harus memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dan teori-teori dalam bidang pendidikan. Terus adanya etika profesional, bagaimana etika seorang pendidik dalam memberikan materi ataupun pendidikan. Yang ketiga adanya kepemimpinan, guru yang menjalankan pekerjaannya dengan cara integritas. Terus adanya pengembangan profesional, di mana guru harus berkomitmen untuk pengembangan diri yang berkelanjutan. Mereka harus aktif dalam mencari pelatihan atau peluang pembelajaran tambahan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Terus adanya refleksi dan evaluasi diri, di mana kompetensi profesional juga melibatkan kemampuan untuk menuangkan praktik dan pengajaran mereka. Terus adanya penguasaan data dan bukti, di mana guru yang kompeten secara profesional menggunakan data dan bukti empiris untuk mendukung pengambilan keputusan mereka dalam belajar. Terus adanya kolaborasi, di mana guru yang kompeten secara profesional dapat bekerja sama dengan siswa, orang tua, maupun kolega dalam lingkungan pendidikan. Yang terakhir adanya pengembangan kurikulum. Kompetensi profesional mencakup kemampuan merancang, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus adanya kompetensi sosial, di mana merujuk pada kemampuan individu dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan orang lain di berbagai situasi di lingkungan sosial. Ini mencakup keterampilan, sikap, pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk menjalin hubungan yang sehat, produktif, dan memuaskan dengan orang lain. Kompetensi di sini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik maupun dalam konteks pribadi maupun profesional, karena mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja sama, memecahkan konflik, ataupun berkontribusi pada masyarakat. Beberapa elemen yang ada dalam kompetensi sosial. Yang pertama adanya keterampilan komunikasi, empati, keterampilan konflik dan resolusi masalah, keterampilan sosial dan etika, kemampuan mengelola emosi, keterampilan kolaborasi, dan kemampuan membangun hubungan. Yang terakhir adanya kesadaran sosial, di mana kesadaran sosial di sini dapat memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi interaksi antar individu. Terus adanya kompetensi kepribadian, maksudnya adalah sekelompok sifat ataupun karakteristik dan kemampuan yang mendefinisikan sebagai seseorang berinteraksi dengan dunia sekitarnya atau lingkungannya, mengelola diri mereka sendiri, dan mempengaruhi orang lain dalam berinteraksi. Kompetensi kepribadian adalah faktor penting dalam pembentukan hubungan interpersonal, prestasi pribadi, dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya kompetensi kepribadian yang penting yang pertama adanya kesadaran diri atau self-awareness, di mana kemampuan untuk memahami dan mengenali emosi, nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri. Terus adanya kemampuan mengelola emosi atau emotional management, merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi secara positif dan produktif. Terus adanya kepemimpinan atau leadership, adalah kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memandu orang lain menuju tujuan bersama. Dan selanjutnya adanya kemampuan beradaptasi atau adaptability, kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan serta kondisi situasinya. Terus adanya kemampuan berkomunikasi atau communication,
di mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan persuasif. Empati merupakan untuk memahami dan merasakan perasaan dan perspektif orang lain. Terus adanya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengambil keputusan atau bijaksana, dan memecahkan masalah dengan logis dan rasional. Terus adanya kerja tim atau teamwork adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dalam sebuah tim, berkolaborasi, dan kontribusi pada tujuan yang bersama. Terus adanya kreativitas atau creativity untuk berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru dan menghadapi tantangan secara inovatif. Terus adanya kepercayaan diri atau self-confidence, yakni keyakinan dan kemampuan nilai diri sendiri, memberikan dorongan untuk mengambil risiko dan mencapai tujuan. Terus adanya etika dan integritas atau ethics dan integrity, memiliki pengertian prinsip-prinsip moral dan kuat dalam menjalani hidup dengan integritas berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir adanya kemampuan manajemen waktu atau manajemen time, merupakan kemampuan untuk mengatur dan mengelola waktu dengan efisien untuk mencapai tujuan dan tugas-tugas yang diberikan. Kompetensi kepribadian dapat berperan penting dalam keberhasilan pribadi ataupun profesional seseorang. Dapat dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, dan refleksi diri. Itulah materi yang dapat saya jabarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Anissa Latifah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, di mana kesimpulannya yaitu kompetensi pendidik merupakan elemen kunci dalam memastikan pendidikan berkualitas dan berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Ini melibatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh pendidik untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Semua jenis kompetensi yang telah dijelaskan di atas saling terkait dan berperan penting dalam membentuk pendidik yang efektif dan berpengaruh. Mereka membantu dalam memaksimalkan pembelajaran siswa, meningkatkan kualitas pengajaran, mengelola kelas dengan baik, berkolaborasi dengan orang lain, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Selain itu, kompetensi ini juga berkontribusi pada perkembangan pribadi dan profesional pendidik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan dan kita hanyalah korban. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.